turut berduka cita atas meninggalnya perawat Ari. Dan ini menjadi evaluasi mengapa perawat yang tengah hamil harus menjadi garda terdepan. Berikut adalah pendapat Dr. Nugroho selaku mantan Direktur Rumah Sakit dan juga Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta di Bekasi. Simak videonya, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Terima kasih. Ini yang saya agak pertanyakan, mengapa kelompok resiko yang salah satunya adalah ibu hamil masih bekerja sebagai garda terdepan bertugas untuk penanganan pasien COVID-19 seperti yang barusan terjadi ini, tenaga kesehatan, para medis. Ya. Kita mesti pakai rasa empati kita kepada teman-teman di industri rumah sakit. Ya. Saat ini di kondisi seperti ini, di mana terjadi peningkatan kasus COVID di mana-mana, rumah sakit harus melayani semua pasien yang perlu perawatan karena COVID. Sementara tenaganya kurang, sementara kompetensinya juga terbatas yang bisa menangani COVID. Kalau perawatan nggak boleh perawat sembarangan, you ngerti deh, ya kan? Betul dong? Ya kan? Tenaga dokter juga mesti tenaga-tenaga yang nggak sembarangan. Termasuk APD-nya juga kita terbatas. Nah, sehingga kalau kita berempati seperti itu, akhirnya kesukarelaan tenaga kesehatan yang mau tetap melayani negaranya, melayani sesamanya, ya kita hargai. Gitu. Cuma jika memang saya yakin nggak ada rumah sakit yang memaksakan orang mesti bekerja, nggak ada yang memaksakan. Usia kehamilannya 4 bulan, itu 4 bulan firm ya. Secara kaidah hukum tenaga kerjaan, boleh dong orang 4 bulan bekerja. Boleh dong, ya kan? Nah, terus kalau misalnya resiko bisa diminimalisir, boleh dong yang bersangkutan tetap ingin bekerja, karena kalau misalnya dia tidak bekerja, dia tidak dapat penghasilan. Di masa begini kan semua serba sulit. Jadi tapi kan fungsi manajemen rumah sakit ada, Bos. Di situ ada manajer keperawatannya, ada SDM-nya, artinya bisa rotasi kek, pindah ruangan, gitu. Pasti. Gimana itu? Pasti. Kita kan belum menggali lebih dalam apakah rumah sakit itu melakukan itu atau tidak. Kita belum menggali lebih dalam apakah orang yang terkena COVID itu merawat di ruang khusus itu, atau memang dia terkena dari ruang perawatan yang lain yang biasa, jangan-jangan yang kita nggak tahu kan. Iya. Gitu, kita verifikasi. Makanya lagi-lagi tadi saya bilang di awal, gue bilang kita mesti berempati dulu kepada teman-teman di rumah sakit. Gitu. Oke. Yang jelas rumah sakit juga nggak memaksakan sebetulnya ya, Bos ya. Rumah sakit tidak memaksakan dan berkaitan berkaitan dengan kasus ini sebetulnya belum tahu akarnya seperti apa, ya kan? Tapi untuk standar manajemen itu kan sebetulnya ada. Dan kalau tadi pembelaannya undang-undang ketenagakerjaan hamil 4 bulan masih boleh, kan beda kasus sama COVID gitu kan. Agak tidak ada tuh di modul penanganan COVID itu yang harus usia kehamilan berapa tidak boleh bekerja, tidak. Memang udah masuk kategori kelompok berisiko kok. Gitu. Ya, perlu dipertimbangkan dari banyak sisi gitu. Jadi yang bekerja pasti tahu bekerja dengan penuh resiko. Oke. Artinya pekerja juga ibaratnya dia punya hak juga dong menyatakan keberatan atau nih saya punya resiko, punya penyakit atau apa, ngomong aja ke manajemen, begitu kan? Betul. Ini terjadi di Kota Bekasi terjadi. Ada tenaga perawat yang menyatakan keberatan merawat pasien COVID karena resikonya dia merasa tidak bisa ditangani resikonya. Misalnya tidak ada APD yang cukup. Dan kita bahkan dilarang oleh organisasi profesi ID dan perawat. Jika tidak ada APD yang mumpuni dan membahayakan nyawa kita tidak boleh melakukan pelayanan. Nah, itu pun demikian di manajemen rumah sakit. Kita akan memikirkan semua keselamatan tenaga kerja kita, pasti itu. Nah, mungkin kita nggak pikirkan itu. Oke. Berarti ini bukan kecolongan ya, Dok ya? Ada resiko yang ini bukan kecolongan berarti ya?
Enggak, kalau menurut saya ini bukan kecolongan, tapi ini resiko yang memang dihadapi sama setiap pekerja, Oke. termasuk perawat yang sedang hamil. Artinya klarifikasinya, sebetulnya saya juga pengen undang ada orang yang di sana udah sempat dapat ininya sih referensi, kebetulan orang hukumnya gitu ya rumah sakit. Nanti mungkin saya tanya. Terima kasih banyak ini. Lalu yang ketiga nih, kayaknya menarik nih. Saya suka nih yang begini nih. Ada 4.0 di bidang kesehatan. Sepertinya bisnis Anda bakal naik nih bos. Gimana tuh? 4.0-nya maksudnya apanya nih?